Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqmi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wal quraba wa hadratul jamaah, Bapak Ibu dan anak-anakku Jamaah Masjid Jami Nurul Mubin, yang semoga semua kita selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi subuh yang berbahagia ini kita dibangunkan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat afiat, dan semoga ini menjadi bekal kita untuk kita melakukan perbaikan sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita akan mengkaji satu doa yang tadi dibaca oleh imam kita Ustaz Mahbub, dan kita tinggal mengaminkan. Doa ini luar biasa, isinya begitu indah, dan dalam pandangan ulama ahlu sunnah wal jamaah, sunnah di 3 tempat, yaitu di rakaat kedua setelah iktidal di sholat subuh, kemudian di witir terakhir atau setengah Ramadan yang terakhir mulai dari malam 16, dan yang ketiga ketika terjadi balak atau musibah. Dan doa ini tidak semua kita umat Islam mau mengamalkan. Wong nyatanya banyak yang ketika imam membaca doa ini, orang itu tidak mau angkat tangan, tetap tangannya begini. Ya biarin, seenak apapun makanan itu bagi yang doyan. Kalau nggak doyan, nggak enak. Pagi-pagi begini nih soto enak Bu ya, bagi yang doyan soto. Kalau yang nggak doyan, nggak enak. Begitupun doa ini, yaitu doa kunut. Semua hafal Pak ya? Walaupun kita di sini kan tinggal amin, amin. Ntar kalau kepepet, ketinggalan baru doa sendiri. Ini adik-adik yang duduk di sini, hafal nggak doa kunut? Hafal. Kalau ada yang hafal berani maju ke sini ke depan, baca, nanti saya kasih hadiah. Ayo. Siapa yang berani baca doa kunut sampai selesai, kesini maju ke depan langsung, nanti saya kasih hadiah. Nah langsung, nah, ini keren. Ini kalau pakai peci tambah keren lagi nih. Namanya siapa? Ayo baca doa kunut. Bismillah dulu. Lah iyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت falakal ولك الحمد على ما هديت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. Hadiahnya tuh kan tuh. Bisa buat beli nasi uduk kan? Ibu pengen maju Bu, ada? Doa kunut. Walaupun ada sebagian saudara kita yang nggak mau, ya biarin, jangan disalahin. Yang penting masih sholat subuh. Khawatirnya gegeran doa kunut nanti malah tepuk tangan yang nggak sholat subuh. Dalam doa ini, tadi adik kita tadi siapa namanya? Fajri. Nah, walaupun belakangnya ketuker-tuker dikit nggak apa-apa ya. Oh, namanya baru latihan. Oh, kita orang tua aja kadang ketuker-tuker ya. Oh, baca inna atau inna lo cuma 3 ayat. Kalau nggak konsentrasi bisa ketuker nggak kelar-kelar. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kausar. Begitu pusing ujung-ujungnya langsung inna lillahi wa inna ilaihi. Dalam doa ini yang pertama yang kita mohon adalah Allahumma hdini fiman hadait. Itu kalau sholat sendiri. Kalau tadi Pak Ustadz Mahbub bacanya Allahumma hdina fiman hadait. Kalau Allahumma hdini, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku, saya sendiri. Tapi kalau jadi imam Allahumma hdina, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami semua. Makanya imamnya baca begitu, kita makmumnya membaca amin, ya Allah kabulkanlah. Tapi Imam Nawawi Banten dalam karyanya kitab Nihayatuz Zaid, walaupun kita sholat sendirian, seandainya kita bangun kesiangan atau entah keadaannya bagaimana, kok kita sholat subuh sendirian, tetap oleh beliau dianjurkan lafaz doa kunut dibaca dengan bentuk jamak. Jadi tetap Allahumma hdina fiman hadait. Alasan beliau karena ketika kita sholat dan yang diperintahkan sholat itu kan bukan hanya kita bangsa manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang diperintahkan untuk beribadah itu bisa jadi dari bangsa jin dan kita bangsa manusia. Dan bisa jadi ketika kita sholat sendirian ada yang makmuman dengan kita. Cuman antara kita dan bangsa mereka ada hijab penutup. Kalau nggak ada penutup malah takut Pak kita. Umpama ya, bapak lagi sholat sendirian atau ibu sholat sendirian di rumah, Allahumma hdina fiman hadait. Tiba-tiba ada yang belakang amin, wa afina fiman afait, amin. Kira-kira sholatnya tetap lanjut atau lari? Ngibrit. Perasaan gak ada orang kok ada yang amin. Mungkin kita dan mereka ada hijab atau penutup. Ya ada sebagian hamba-hamba Allah yang dibuka hijabnya sehingga bisa melihat dengan bangsa mereka. Kalau saya pribadi lebih milih gak ngelihat Pak, daripada ngelihat. Umpama ya, saya dari Bekasi jalan ke sini, begitu di BKT lihat mereka lagi rapat, malah takut. Ya mending kalau ganteng-ganteng begini. Ya kalau yang taringnya panjang, wajahnya merah, mending gak usah ngelihat lah. Ngelihat yang begini aja yang aman Pak ya.
Dalam doa itu Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami semua ini fi man hadait, di tengah-tengah orang yang Engkau beri petunjuk. Alhamdulillah kita pagi subuh ini berada di tengah-tengah orang yang Engkau beri petunjuk. Lah hidayah itu realnya apa? Hidayah itu gampangnya begini. Setiap ada kesempatan, ada peluang berbuat baik, kok kita melakukan, itu berarti kita sedang dalam bimbingan hidayah. Tadi muadzin mengucapkan atau memanggil kita, as-salatu khairum minan naum. Yang dapat hidayah langsung berangkat. Yang dapat hidayah. Yang enggak dapat hidayah, yo kedengeran ini suara ini, cuman karena enggak dapat hidayah, yo malah kalau wong Jawa ngolet. Ngerti ngolet kan? Bu, ngerti ngolet? Langsung malah ganti madhep sini loh. Enggak dapat hidayah. Ya alhamdulillah, Allahumma hdina fi man hadait. Ketika misalnya kalau pengajian ibu-ibu hari apa di sini? Sabtu. Oh berarti ntar siang. Nah, kalau di masjid belakang rumah saya, kalau sebelum pengajian itu ibu-ibu biasanya pada sholawatan, pada nembang. Nembang. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah dilupakan karena ini. Kok nggak ada yang nyaut? Di sini nggak ada nembang begini ya? Nggak ada. Oh, kalau di sono di Bojong ada. Itu masjidnya sama. Di masjid saya ngajinya Sabtu pagi, ntar jam 9. Itu biasanya begitu. Kalau yang dapat hidayah langsung berangkat, tas ditenteng, buku Yasin masukin, buku Ratibul Haddad masukin, jangan lupa fresh care. Loh bener Pak, coba tanya ibu-ibu kalau ngaji. Bener kan Bu? Penting itu. Nanti kalau ngaji kok kelamaan, ngantuk-ngantuk, kaki pegel, pinggang pegel, penting fresh care penting Bu. Mak saya tuh ngaji, kalau mak bukan fresh care, mak saya ya. Waktu kemarin pulang kampung, perasaan berangkat udah lama kok tiba-tiba pulang lagi. Saya tanya, loh mak, kok udah pulang? Ada yang ketinggalan. Apa mak? Balsem caplang. Mak saya tuh dari zaman saya kecil sampai sekarang, balsem caplang yang warnanya hijau itu. Itu obat segala macam penyakit. Kepala puyeng ya itu, perut mules ya itu, badan pegel ya itu. Wong kampung ya wis. Itu kalau lagi dapat hidayah langsung berangkat. Tapi kalau yang nggak dapat hidayah ya balik nyanyi. Maafkan aku Bu Haji, hari ini enggak ngaji. Yang nggak dapat hidayah. Kalau lagi dapat hidayah, begitu nanti hari ini hari Sabtu, hari libur, tiba-tiba ada yang datang ngucapin salam. Salamnya khas banget. Assalamualaikum. Lagi yo, yang salam model begini kan ada kan ya? Di sini masih sering ada nggak? Ada. Itu kalau orang Nurul Mubin, orang ini apa namanya nih? Gang apa? Gang Korma ya, Gang Korma. Kalau yang dapat hidayah langsung jawab Waalaikumsalam, langsung buka dompet. Itu lagi dapat hidayah. Kalau nggak dapat hidayah, itu salam ya tadi denger, cuman jawabnya nggak begitu. Begitu ya. Ibu-ibu kalau denger salam model begitu jawabnya apa Bu? Yang tadi loh, Assalamualaikum. Udah mirip belum Pak? Kalau udah mirip kan peluang Pak. Kalau nggak dapat hidayah ya jawabnya maaf, yang lain aja gitu. Kalau sono di sini itu hidayah.
Hidayah itu gampangnya wis pokoknya kalau ada peluang berbuat baik kok kita manfaatkan, itu saat itu kita lagi dibimbing hidayah. Umpama Bu ya, suami baru pulang, tahu pulang mancing, mau pulang kerja, pokoknya baru pulang lah. Nyampe rumah Bu, kayaknya kok kalau minum kopi seger. Langsung ibu, siap ya yang beb. Gitu Pak ya, istrinya kalau manggil gitu kan ya, kelihatan sih kayaknya mesra banget dengan orang sini. Siap ya yang beb, langsung dibikinin kopi. Enggak hanya kopi, ya dicariin nasi uduk. Kalau perlu, kalau suaminya masih doyan rokok, ya diutangin rokok ke warung. Lagi nggak megang duit. Tapi kalau nggak lagi dapat hidayah, suaminya minta dibikinin kopi, ya malah teriak, kopi. Bikin diri. Itu orang sono Pak, orang sini mau bilang begitu takut Bu. Itu hidayah. Terus gampang hidayah itu begitu. Lah makanya karena kita 24 jam menjalani kehidupan itu pengennya selalu dibimbing hidayah. Karena hidayah itu nggak selamanya ada dalam tubuh kita Pak. Dalam diri kita nggak selamanya ada. Wong nyatanya ketika ada suara as-salatu khairum minan naum, itu kadang berangkat, ya kadang enggak. Ini ibu-ibu berangkatnya kalau cuma hari Sabtu atau tiap hari? Alhamdulillah. Kalau tiap hari ya banyak begini ya. Alhamdulillah. Berarti ya selalu dalam hidayah. Hidayah itu ya kadang ada, kadang dicabut lagi. Makanya kita diperintahkan untuk selalu mohon pada Allah. Dan benar Pak, doa terbanyak entah sengaja atau tidak yang kita mohon pada Allah itu mohon hidayah. Yang wajib saja. Itu kalau mau kita hitung, setiap kita sholat dalam setiap rakaat kita baca ihdinas siratal mustaqim. Di surat apa Pak? Itu ihdinas siratal mustaqim lho, surat apa? Ya Allah, ini ngantuk, minum biar gak ngantuk. Surat Fatihah. Saya nggak akan nanya ayat berapa. Nanti kalau ditanya yakin ketawa. Ayat berapa? Mau ketawa nggak enak. Wong tadi udah dibilang ya. Itu setiap rakaat kita baca. Kecuali kalau kita masbuk. Masbuk itu kita makmum ketinggalan. Itu nggak perlu ngotot baca Fatihah. Pokoknya kalau kita datang takbir Allahu Akbar, imam ruku langsung ikut ruku. Lah kurangnya tanggungannya imam. Makanya jadi imam itu berat Pak. Makanya Imam Masjidil Haram itu nanggung jutaan umat manusia. Kalau gajinya gede wajar. Imam Masjidil Haram. Kalau Imam Nurul Mubin ikhlas lah ya. Iya. Padahal itu Pak Ustadz Mahbub kalau ngimami kok ada bapak yang sholat masih ngantuk-ngantuk begini. Fatihahnya kelewat, yang nanggung siapa? Imam. Ini ada bocil-bocil begini yang kalau sholat kadang berisiknya naudzubillah. Tapi tadi subuh gak berisik ya. Tapi kalau maghrib berisik ya. Ya Allah. Kadang saya ngimami maghrib itu ya sempat mau ngancem bocah. Begitu kita baca ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di belakang teriak kan ya Allah. Lah karena tetangga kan ngenalin Pak, ini suaranya siapa? Begitu kita sambil sholat itu kenalin Pak, si Raka, anaknya si Joko, bikin masalah mulu ini. Si Raka anaknya Joko, bikin masalah. Pengen saya omelin, begitu saya salam, udah nggak ada itu bocah, kabur. Di sini begitu Ustaz. Cerdas. Tahu kalau mau diomelin ya, begitu tahiyat akhir, belum salam, udah hilang. Ya Allah, itu belajarnya dari mana ibu bocah cerdas begini ya? Apa dulu bapaknya lebih parah? Setiap kali kita baca ihdinas siratal mustaqim, itu kita mohon hidayah. Ya Allah, berilah petunjuk, tunjukkan kepada kami jalan yang benar. Itu baru di Fatihah.
baru di sholat wajib udah 17 kali. Belum lagi qobliyah ba'diyah. Belum lagi ntar agak siangan ada syuruk, ada duha. Malam ada tahajud. Kalau seandainya sehari semalam kita sholat 30 rakaat, yang wajib 17, yang sunnah tambahannya, maka 30 kali kita memohon hidayah. Belum lagi ketika kita duduk di antara dua sujud, itu 8. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu kalau sholat makmuman, kalau sholat biasa. Kalau sholat taraweh 8 ini yang kebaca yang mana? Kalau taraweh itu kan kita sholatnya ngikutin jargonnya Pak JK waktu nyapres, lebih cepat, lebih baik. Makanya patokannya imam bagus, imam taraweh itu yang cepet, biar bacanya bagus kayak Muammar. Kalau kok jam 10 baru kelar, yakin ibu-ibu jangan diundang lagi imam kayak gitu. Oh, patokannya imam yang cepet loh itu. Yang nomor 6 dari Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, yang nomor 6 wahdini. Ya Allah, berikanlah petunjuk padaku. Itu kalau kita sholat 30 rakaat berarti 30 kali lagi. Kalau Fatihah tadi 30, di ini 30, berarti udah 60. Itu baru di dalam sholat. Belum lagi di luar sholat. Kalau diundang tahlilan, ila hadratir ruhi al-Fatihah. Kalau di Bekasi Pak, itu kalau yang dikirimi doa kok 30, maka baca Fatihahnya 30. Kalau di sini kan sat-set ya, ila hadratir ruhi A B C D E F G H I J sampai Z baru al-Fatihah. Mau 100 mau 30 pokoknya Fatihahnya 1. Lah kalau di sono lama. Pokoknya kalau pulang tahlilan itu bagai sek dibuka, acar udah lengket. Kelamaan. Apa lagi kalau yang undang rumahnya gede, la ilaha illallahnya cuma mantep. Loh. Nah, kalau yang rumahnya meyek di pinggir kali di Tanggul, la ilaha illallah, 2 kali udahan. Ya Allah, mohon hidayah. Lagi tadi saya bilang bahwa hidayah itu hak mutlak Allah, mau diberikan kepada siapa dan bahkan dicabut kembali, terserah Allah. Makanya kita setiap kali tadi Allahumma hdina fiman hadait, ihdinas siratal mustaqim, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Berulang-ulang itu harapan kita. 24 jam perjalanan kehidupan kita ini selalu dibimbing hidayahnya Allah. Hidayah itu Allah mau diberikan pada siapa? Suka-suka Allah. Enggak ada jaminan ini anaknya ini pasti dapat hidayah. Enggak. Wong nyatanya kalau baca sejarah anaknya Nabi. Anaknya Nabi Nuh. Namanya siapa? Kan'an. Itu anaknya Nabi, tentu dari kecil dibimbing sama Nabi. Tapi ternyata Allah nggak berkehendak memberi hidayah sampai mati nggak dapat hidayah. Padahal anaknya Nabi. Ada istri Nabi Lut. Ada ayah Nabi Azar, ayah Nabi Ibrahim. Ada bapak angkat atau ayah angkat Nabi Fir'aun. Itu ayah angkatnya Nabi Musa. Ada paman Nabi, ada besan Nabi Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Nabi plus besannya Nabi. Pamannya Nabi karena Abu Thalib itu sekandung dengan ayahnya Nabi Abdullah. Besannya Nabi karena Abu Thalib punya anak laki-laki namanya Ali bin Abi Thalib. Kemudian dinikahkan dengan Fatimah, putri Rasulullah. Jadi paman plus besan. Sehari-hari yuk tentu bareng Nabi, ketemu Nabi. Tapi karena Allah gak berkehendak, sampai meninggal Abu Thalib belum dapat hidayah. Lah kita bukan siapa-siapanya Nabi, hidupnya pun jauh. Nabi lahir di Mekah, hijrah ke Madinah. Bapak ibu mungkin ada yang lahir di Madura, ada yang lahir di Tegal, ada yang lahir di Indramayu,
ada yang lahir di Garut, gimana lagi? Indramayu apa Indramayu? Kemudian pindah ke sini nih, ke apalagi tadi? Gang Korma. Lah kok Allah kasih hidayah? Ini luar biasa. Makanya kita jaga, kita rawat dengan terus-terusan baca Allahumma hdina dalam kunut itu tadi atau dalam yang lainnya. Dan hidayah itu nggak peduli jarak. Ada yang orang jaraknya jauh, tapi kalau dapat hidayah datang, rumahnya mepet Pak. Kamar itu depan corong speaker itu. Kamarnya. Tapi begitu ada as-salatu khairum minan naum malah ngolet. Mancal selimut kata Pak Haji. Walaupun rumahnya agak jauh, wong tadi saya pas jalan ada bareng ibu-ibu depan saya. Wah, rumahnya agak jauh. Tapi wong dapat hidayah ya jalan, apalagi saya rumahnya antar kota antar provinsi Pak. Kalau naik bis mah naik akap saya ini Pak. Antar kota antar provinsi Jawa Barat masuknya. Nah, ini hidayah Allah. Dan saya baca ada satu makalah. Walaupun ini ada dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, tapi diperselisihkan oleh para ulama ini hadis apa bukan. Tapi isinya ya real. Azhadun nas lil alim ahluhu wa jiranuhu. Orang biasanya yang tidak begitu, kalau orang Jawa itu open. Open apa ya? Kalau bahasa Inggris open, buka ya. Kalau Jawa itu open itu apa ya? Indonesianya ya. Enggak begitu perhatian terhadap kegiatan baik yang dalam konotasinya dalam rangkaian hidayah itu biasanya ahluhu keluarga, wajironuhu tetangga, orang terdekat. Keluarga, contohnya tadi ada Kan'an, anak Nabi Nuh, ada Azar ayah Nabi Ibrahim dan seterusnya, keluarga. Makanya kadang ada bapaknya, ibunya rajin ke majelis taklim, orangnya baik, punya anak naudzubillah. Contohnya udah ada Nabi Nuh. Ada anak baik luar biasa sopan, tapi bapaknya bentar-bentar minum. Ada Nabi Ibrahim. Loh, yang ada yang perlu tadi kayak Nabi Muhammad ya ada besannya, pamannya, yus begitu. Itu contoh real kehidupan. Itu mutlak hak hidayah Allah. Bapaknya pengen membunuh Nabi, tapi anaknya malah bela Nabi. Kalau kita dengar nama Abu Jahal, yang terbayang di kita apa Pak? Wah, pokoknya orang kurang ajar banget ya. Tapi Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah itu masih muda menjadi pembela Rasulullah dan banyak mencatat tafsir kitab-kitab. Itu anaknya Abu Jahal. Makanya ya kita jangan langsung nuduh dasar bapaknya begitu nanti anaknya ya begitu. Anaknya kalong ya bapaknya kamret, bapaknya nyolong anaknya. Ya belum tentu. Wong nacanya Abu Jahal punya anak Ikrimah. Fir'aun itu orang kurang ajarnya pol. Sekurang-kurang ajarnya orang sekarang Pak, kalau dibilang keturunan Fir'aun pasti nggak terima. Dasar lo keturunan Fir'aun, yakin marah Pak. Lah tapi begitu Fir'aun punya anak angkat jadi nabi. Nabi Musa itu anak angkatnya Fir'aun Pak. Dari umur bayi dianjutkan oleh ibunya ditemu sama Asia. Asia itu istrinya Fir'aun. Lah kalau istrinya Fir'aun kan tentu dikasih makan sama Fir'aun. Ya duit ya mbah, duit korupsi ya mbah macam-macam lah pokoknya wong Fir'aun kok. Tapi yo nyatanya anaknya jadi nabi. Makanya yo itu mutlak hak hidayah Allah. Mau diberikan kepada siapa? Terserah. Dan banyak contoh ya Pak. Real di masyarakat kita itu banyak contoh. Bapaknya ustadz, anaknya jadi copet. Bapaknya copet, anaknya jadi ustadz. Ya wis itu mutlak hak Allah. Kita hanya bisa berikhtiar memohon hidayah. Allahumma hdina fiman. Ya Allah, berikanlah hidayah di tengah-tengah orang yang Engkau beri hidayah. Anakku, istriku, keluargaku, tetanggaku, semuanya Engkau beri hidayah.
hidayah. Itu hanya doa. Lah doa itu bisa diijabah, bisa enggak. Wong ini mutlak hak prerogatif Allah. Ya alhamdulillah, mulai dari kecil anak kita subuh udah kita bangunin. Jam segini kan enaknya merem ya. Ayo. Semalam main FF sampai jam berapa? Main apa yang satunya ya? ML. Sampai jam berapa ML? Iya, kok masih subuh mau ke masjid? Ya moga-moga ini istiqomah dalam hidayah kayak gini, Pak. Karena tadi saya perjalanan dari rumah itu banyak anak-anak yang seumuran tadi loh, si siapa namanya itu? Fajri. Itu ya belum tidur apa baru bangun tidur udah begini. Ya Allah, ini udah tidur apa belum tidur ini bocah. Ya Allah, apa ya nanti habis tahajud nunggu subuh sambil main ML dulu gitu ya. Wallahu alam. Harapan kita semuanya hidayah Allah ini tetap ada dalam diri kita. Lah, ini karunia Allah yang harus kita jaga. Di antaranya dengan doa dan ikhtiar. Doa ya tadi dalam kunut, dalam Fatihah, dalam duduk di antara dua sujud atau mungkin dalam doa-doa yang lain atau dengan ikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Terkadang memang awalnya agak sedikit dipaksain, Pak. Bangun subuh, ini kalau nggak sedikit dipaksain, ya abot ya. Apalagi ini perhelatan Piala Dunia, Pak. Kadang jam 2 main, Pak. Portugal lawan Spanyol ntar tanggal 6, Pak. Bagus itu, Pak. Saya demen nonton bola ya, Pak. Itu kadang, Pak. Kalau niat tahajud tuh ya nggak bangun, lah kalau niat nonton bola kok ya bangun ya. Apa saya sendiri apa ada yang alami juga? Ya Allah, ya paling tidak ya Pak ya sambil nunggu komentator pada ngomen-ngomen ya ngambil air wudu, usolli sunnatan tahajud. Allah, begitu kok kick off mulai. Assalamualaikum langsung. Yes, kita begitu Pak. Ikhtiar, dan ikhtiar itu memang kadang awalnya dipaksa. Kalau ada pepatah Jawa itu tresno jalaran soko kulino, cinta karena terbiasa. Ada orang nikah dulu dipaksa sama orang tuanya. Begitu awal-awal ya satu tidur madhep sono, satu tidur madhep sono. Lah kok punya anak 12. Orang dulu kan begitu ya. Nikahnya dipaksa tapi anaknya 12. Sekarang pacaran bertahun-tahun nikahnya sama orang lain. Awalnya dipaksa. Begitupun kita jalani ibadah ini awalnya memang harus kadang dipaksa, Pak. Yang maksa kalau orang lain kadang kita ngelawan, ya maksa ya diri sendiri. Asal ada as-salatu khairun minan naum. Bismillah, berangkat. Kalau ada tadi ibu-ibu sekalian hari ini pengajian, bismillah, berangkat. Kalau yang tadi saya contohin assalamualaikum, langsung pokoknya dompet diambil. Begitu diambil kok kira-kira gambarnya itu ada 2 orang pakai peci backgroundnya merah. Jadi ngasih dong? Enggak ya, sama saya ya sama. Lah kalau ada yang lecek warna abu-abu, enggak pakai peci, makanya pakai peci itu mahal. Pakai peci ya. Yang pakai peci mahal, duit cepek pakai peci, duit gocap pakai duit 2000 pakai peci enggak? Makanya pakai besok ya. Kalau nggak punya bilang sama papi mami. Orang sini manggilnya papi mami ya. Bilang papi mami suruh beliin. Mahal yang pakai peci. Cepek gocap pakai peci. Coba yang 2000 nggak pakai peci ini dalam hidayah itu mutlak hak prerogatif Allah. Kita hanya berdoa, kita hanya berikhtiar, dan moga-moga doa kita diijabah oleh Allah. Kondisi seperti ini, setiap ada kesempatan berbuat baik, kita bisa mengambilnya, kita bisa melakukannya, pertanda kita dalam hidayah dari Allah.
Dan ini tidak selamanya ada dalam diri kita. Ya kadang iya, kadang enggak. Makanya ikhtiar dan ikhtiar dan doa terus kita lakukan, dan insya Allah untuk lanjutannya kan kita baru Allahumma hdina fiman hadait, belum wa'afina fiman afait. Itu kan ada 5 doa. Setelah itu adalah memuji kepada Allah. Setelah itu doa tambahan terserah. Kalau saya melihat di YouTube-nya Syekh Abdurrahman As-Sudais itu kunutnya tok itu ada yang sampai 15 menit. Ya Allah, kita amin-amin sampai capek ya. Amin. Lama-lama amin. Amin. Itu baru kunutnya. Ternyata ya dalam kunut itu walaupun mereka sehari-hari nggak pakai kunut, tapi kadang di momen-momen tertentu ketika giliran kunut panjang luar biasa. Semoga kita semua istiqomah dalam bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.